minggu. Apa kabar adik-adik? Wah, Kak Monik senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik, Kak Monik berharap adik-adik semuanya sehat dan adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan ya. Ayo, apa aja? Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai IMPA hari ini. Kak Monik tidak sendiri nih. Kak Monik ditemani sama Kak Fiona. Mana Kak Fiona ya? Kak Monik panggil dulu ya. Kak Fiona. Oh, kesel. Kenapa Kak Fiona? Kesel banget, Kak. Kenapa kesel? Coba cerita sama Kak Monik. Kok kesel ya pagi-pagi ini kenapa? Iya, Kak, di tempat les gitar aku, teman aku yang baru masuk, masa dipilih buat main gitar di konser? Oh gitu. Jadi Kak Fiona ini ada konser, tapi kenapa dipilih orang baru gitu ya Kak? Iya benar, padahal aku yang paling jago loh, Kak, di tempat les. Paling jago. Terus nggak dipilih. Iya. Aduh, kesel banget, Kak. Kesel ya kayak. Wah, Kak Fiona iri ya. Kak Moni, kan aku lagi kesel. Jangan Kak gitu. Fiona, Tuhan bilang kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh sombong Kak Fiona, gitu. Iya sih ya. Tuhan itu murah hati loh Kak Fiona. Pasti Tuhan nggak hati sama Kak Fiona. Kak Fiona tuh mau semangat, mau maju. Begitu juga teman-temannya Kak Fiona itu. Iya juga sih. Oh iya Kak Fiona, Kenapa, Kak Kak? Fiona mau tahu nggak cerita firman Tuhan hari ini? Wah, sama tuh kayak Kak Fiona. Oh iya. Ada yang mengeluh, ada yang iri hati. Terus, Kak? Ya, jadi ada tuan kebun anggur punya pekerja-pekerja. Nah, lalu pekerja-pekerja itu ada yang marah-marah, ada yang komplain-komplain gitu, Oh, iya. ada yang mengeluh. Terus gimana, Kak? Terus penasaran kan? Adik-adik penasaran Iya. kan di rumah ceritanya apa ya hari ini? Nah, adik-adik nanti tetap ya simak dan siapkan Alkitabnya. Ya, nanti firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Nancy. Kak Fiona, daripada kesel-kesel nih, Iya. kita memuji Tuhan ya. Boleh. Ya, jadi nggak boleh kesel-kesel lagi, nggak kesel kan? Siap. Enggak Enggak, ya. kesel lagi dong. Ya, oke Kak Fiona, lagu pertama, adik-adik semua siap ya? Kita mau bernyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nancy. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya. Nah, sebelum kita bernyanyi, yuk adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria ya, nomornya 318. Kita bernyanyi bait pertama, ketiga, dan bait yang kelima. Yuk Kak Fiona. Oke. Bersama
selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Monik dan Kak Fiona. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Yuk kita cari sama-sama ya. Kakak yakin adik-adik pasti tahu Matius di mana. Iya betul, Matius ada di Perjanjian Baru yang pertama kali awal. Apakah sudah dapat? Jika sudah dapat, biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari indah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan, keluarga, sanak saudara, dan teman. Terima kasih kalau kami juga tadi boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman, biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bantu Kanensi yang akan bercerita untuk bisa berbicara dengan baik. Tuhan juga yang mau tolong adik-adik untuk bisa duduk tenang, tertib, mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur pada saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangatnya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya ke mereka yang mau masuk terakhir, "Ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamankan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku
menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu nih. Siapa yang minggu lalu sudah ikut ibadah online yang bawa firman Kak Jojo? Di akhir cerita, Kak Jojo mengajukan 2 pertanyaan. Siapa yang sudah menjawab? Ya, yang sudah menjawab terima kasih ya. Yang belum masih ada kesempatan. Adik-adik boleh menjawab di kolom komentar yang ada Kak Jojo minggu lalu ya. Untuk mengingatkan, kakak ingatkan lagi pertanyaannya ya. Pertama, apa saja kebaikan Tuhan Yesus yang adik-adik rasakan? Kedua, dan apa yang akan adik-adik lakukan lewat kebaikan Tuhan tersebut? Nah, silakan adik-adik jawab di kolom komentar video minggu lalu. Dan ada hadiah untuk yang menjawab pertanyaan loh. Keren kan? Untuk hari ini, kakak akan bercerita di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16 dengan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus ketika murid Tuhan Yesus ada yang bertanya, apa upah dari mengikut Tuhan? Tepatnya Simon Petrus bertanya di Matius 19 ayat 27. Lalu Tuhan pun menceritakan perumpamaan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perumpamaannya dimulai dengan hal kerajaan surga itu sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari bekerja untuk kebun anggurnya. Anggur, kalian tahu kan anggur? Seperti ini nih. Pasti kalian sudah pernah makan ya, enak kan? Nah, kalau kebun anggurnya seperti apa? Kebun anggurnya kakak juga belum pernah ke sana sih. Nah, kebun anggurnya seperti ini. Tuan rumah pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dia bertemu dengan petani, dengan pekerja yang cakap, yang berpengalaman, yang sudah terbiasa bekerja, sudah teruji. Lalu mereka membuat kesepakatan untuk bekerja di kebun anggur dan mendapat upah 1 dinar 1 hari. Mereka setuju dan sepakat. Lalu mereka pun bekerja di kebun anggur. Nah, pada hari yang sama, si tuan keluar rumah lagi sampai beberapa kali, yaitu di jam 9, di jam 12, di jam 3, sampai di jam 5. Setiap keluar rumah, dia bertemu masih aja ada orang yang menganggur. Lalu dia bertanya, "Kenapa kalian menganggur?" Orang-orang itu menjawab, "Kami tidak punya pekerjaan, tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang memberi kami pekerjaan." Kasihan ya, kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa beli makanan, tidak dapat uang, tidak bisa beli makan kan? Nah, untung tuan rumahnya ini baik, murah hati. Dia mempekerjakan mereka untuk bekerja di kebun anggurnya sehingga mereka bisa mendapat uang untuk beli makan. Lalu mereka setuju dan bekerja di kebun anggur si tuan. Ketika malam hari, ketika sudah gelap dan tidak bisa bekerja lagi di kebun anggur, Tuhan memanggil mandurnya untuk membayar upah para pekerja. Tuhan bilang mulai dipanggil dari yang terakhir. Kalau yang terakhir itu mulai dari jam berapa adik-adik? Iya, mulai dari jam 5. Nah, di jam 5 dia mendapat upah 1 dinar untuk 1 hari itu. Nah, selanjutnya dipanggil kelompok
yang jam 3, kelompok jam 12, kelompok jam 9. Mereka semua mendapat 1 dinar. Nah, yang terakhir, yang pagi-pagi dipanggil paling akhir, mereka pikir mereka pasti akan mendapat upah yang lebih besar. Kan mereka bekerja lebih lama, mereka bekerja lebih banyak. Tapi ternyata adik-adik, mereka tetap mendapat 1 dinar. Lalu bersungguh-sungguh kesal mereka. Apa ya yang mereka kesalkan? Nah, kita bisa baca di Matius 20 ayat 12. Matius 20 ayat 12. Mereka komplain nih, mengeluh. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Wajar sih, kan mereka bekerja lebih lama. Kok upahnya sama ya? Nah, si Tuhan menjawab nih, memberikan penjelasan. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, itu jawaban si Tuhan. Kalau dia telah berlaku adil, dia bayar upah sesuai kesepakatan 1 dinar 1 hari. Dan menjelaskan bahwa itu adalah uangnya dia. Jadi dia berhak untuk memberikan upah yang sama kepada yang terakhir, sama seperti yang bekerja di awal, yang pagi-pagi benar. Lalu dia bertanya, apakah kamu iri hati karena saya murah hati? Dan apa murah hati? Seperti itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita dapat? Ada 3 hal nih adik-adik yang bisa kita dapat. Pertama, kalau Tuhan itu mau murah hati kepada semua orang. Kalau dari cerita ini, Tuhan mau bermurah hati kepada yang pekerja yang sudah berpengalaman, yang cakap, yang bertanggung jawab, yang telah teruji kemampuannya. Dan juga Tuhan mau murah hati kepada pekerja yang belum berpengalaman, yang belum teruji kemampuannya tapi mau berusaha. Kalau anak-anak, Tuhan juga mau mengasihi, bermurah hati untuk yang berprestasi atau adik-adik yang belum berprestasi tapi mau berusaha. Yang kedua, Tuhan mau kita tidak boleh iri hati. Nah, kalau pekerja tadi iri hati karena terlihat temannya yang bekerja 1 jam tapi dapat upah yang sama. Nah, dia iri hati. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau iri hati seperti apa adik-adik? Nah, karena kakak pakai masker bisa menunjukkan ya iri hati. Iri hati itu seperti ini nih adik-adik. Kesel, marah, kecewa nih. Kayak gitu ya. Nah, ini tidak baik adik-adik. Tetot, Tuhan tidak suka seperti ini. Nah, yang Tuhan suka apa adik-adik? Yang Tuhan suka kalau kita melihat teman senang, bahagia, kita harus tersenyum, ikut bahagia. Nah, Kak ingat gak cerita yang tadi Kak Fiona? Nah, Kak Fiona juga gak boleh iri hati. Tetot Kak Fiona. Nah, yang boleh adalah Kak Fiona harus tetap tersenyum, harus merelakan, harus ikut bahagia temannya kepilih. Mungkin kalau Tuhan akan lagi mempersiapkan Kak Fiona supaya Kak Fiona terus belajar untuk tampil di acara yang jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, yang ketiga, Tuhan pengen kalau yang sudah berprestasi, yang memiliki kemampuan tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri. Karena semua kemampuan adalah pemberian Tuhan. Jadi harus boleh tetap rendah hati. Kakak ulang ya, ada 3 hal. Tuhan sayang kepada semua orang, Tuhan mau bermurah hati kepada semua orang. Kedua,
tidak boleh iri hati. Ketiga, yang punya kemampuan tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri. Karena semua kemampuan berasal dari Tuhan. Nah, kakak punya aktivitasnya adik-adik, mencari jalan. Nah, ada para pekerja yang mencari jalan ke tempat kebun anggur. Nah, ini aktivitasnya mencari jalan. Kakak sengaja cari yang mudah supaya semuanya bisa ikut, dari yang anak-anak besar sama yang kecil. Nah, sudah dapat? Kalau sudah dapat, cocokin ya, ini jawabannya. Nah, yang mudah pasti cepat ngerjakannya. Nah, ini cari jalan. Nah, aktivitas berikutnya kakak mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya di Matius 20 ayat 16. Sudah, yuk kita buka ya, kita baca sama-sama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sayang kepada semua orang, Tuhan murah hati kepada semua orang. Adik-adik hafalkan ayat ini, lalu kakak minta buat video ya jika sudah berhasil menghafal, lalu kirimkan ke kakak Layan. Paling telat hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Ditunggu ya, Selasa 23 Maret 2021. Nanti videonya akan ditampilkan di ibadah online minggu berikutnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak juga iri hati ketika melihat orang berhasil. Tapi Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sayang dan bermurah hati kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Hai adik-adik, kita ada kabar gembira nih buat adik-adik semua. Dalam menyambut Paskah, kita ada kegiatan yang menarik banget nih. Kegiatan apa sih, Kak? Ya, betul Kak Fiona. Kegiatannya adalah kreasi Paskah. Wah, Nah, kreasi Paskah ini Kak Fiona diikuti oleh PKPA dan PKPKB Kak Fiona. Oh, berarti sama Papa ya? Ya, betul, sama Papa. Oke, Ya. oke. Nah, jadi adik-adik bersama dengan Papa di rumah, kreasi Paskah, adik bisa membuat menghias telur, membuat keranjang Paskah atau kartu ucapan Paskah. Gitu adik-adik. Menarik banget tuh, Kak. Iya, Seru betul. sih. Aku Oh. pengen ikut jadinya. Pengen ya kayak tapi Pengen cuma banget. PKP. Iya, Nah, bener, Kak. gitu ya. Oke, Iya. Kak. Terus kirimnya kemana, Kak? Kirimnya kirimnya ke panitia boleh Kak Fiona, atau adik-adik boleh kirim ke pengurus PA ya. Nah, itu dikirim ke Google Drive gitu loh Kak Fiona, yang disediakan oleh kakak-kakak panitia ya. Jadi adik-adik, hasil karya adik-adik nanti difoto ya. Adik-adik foto bareng Papa di rumah. Fotonya juga wah bikin yang keren ya, sekreatif mungkin gitu adik-adik. Dan adik-adik yang kakak beradik nih, Kak Fiona, mereka bisa membuat masing-masing hasil karyanya. Tapi fotonya sama-sama nggak apa-apa. Oke. Jadi hasil karyanya udah selesai, terus foto dia sama papanya gitu. Keren. Jangan lupa ya adik-adik ya, ikut partisipasi dalam merayakan Paskah. Ya, nah adik-adik itulah pengumuman yang kakak sampaikan ya. Sampai jumpa di Impan minggu depan.